Haleluya, merdeka. Belum kompak Bapak Ibu. Bapak Ibu bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus? Bangga? Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus seperti Dia? Haleluya. Siapa yang bangga jadi bangsa Indonesia? Oh haleluya. Kalau Bapak Ibu bangga menjadi warga negara Indonesia, kita pekikkan merdeka 3 kali pagi hari ini dalam rangka ulang tahun negeri kita ke 80 tahun. Sambil tangannya dikepalkan ya. 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada di rumah Tuhan. Sebagian sudah izin karena bertepatan putra putri mereka yang sedang bersekolah harus mengikuti upacara di sekolah, sehingga beberapa sudah berkata, aduh izin Bugem, kami harus ngantar anak-anak untuk upacara. Demikian juga sampai cucu kami yang masih TK itu wajib upacara, makanya tidak ada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya kemana Bapak Gembala. Hari Selasa beliau ditelepon oleh pengurus Majelis Daerah Jatim bahwa pagi hari ini ditugaskan untuk melayani jemaat Tuhan di gereja di Gresik ya. Jadi ada satu gereja yang beberapa waktu ini sedang ditangani oleh pengurus majelis daerah, sehingga setiap minggu ada anggota majelis daerah yang bergantian ditugaskan untuk melayani jemaat Tuhan di sana sampai situasinya kondusif dan akan kembali seperti biasa. Kita doakan. Tadi pagi-pagi jam 2 pagi beliau berangkat ibadah jam 7 seperti kita pagi hari ini. Selesai ibadah akan kembali ke tempat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya bersyukur pagi hari ini dapat melihat worship leader kita masih semangat melayani Tuhan ya. Kita jemaat Tuhan ikut prihatin dengan apa yang dialami oleh keluarga Bapak Gunawan hari Jumat kemarin. Mereka mengalami musibah. Tapi ketika kami berkunjung ke sana dan saya tanyakan, hari Minggu jadwalnya WL masih tetap atau mau diganti? Jalan saja Cece, seperti biasa. Saya salut, saya bangga kalau jemaat-jemaat Tuhan semakin punya keintiman dengan Tuhan. Sebab pastinya bukan situasi yang mudah yang sedang dihadapi, tapi dia tahu bahwa semua seizin Tuhan. Tetap ada ucapan syukur dari anak Tuhan yang tahu bahwa Tuhan gak pernah salah. Apa yang terjadi itu sepengetahuan dan seizin Tuhan. Kita doakan biar Tuhan akan terus menguatkan, bahkan Tuhan akan ganti yang hilang dengan yang lebih baik dan lebih luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kemerdekaan dalam Kristus. Kemerdekaan dalam Kristus, Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Bapak Ibu bisa lihat di layar 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan
layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Rasul Paulus menegaskan lewat ayat ini supaya kemerdekaan yang kita peroleh itu jangan sampai dipakai atau disalahgunakan untuk kita melakukan dosa. Nanti kita akan belajar lebih jauh apa kemerdekaan di dalam Yesus itu. Bapak Ibu, kemerdekaan itu artinya, arti daripada kemerdekaan adalah bebas dari penjajahan dan campur tangan asing, serta memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu arti kemerdekaan. Bebas dari penjajahan dan memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, adakah di sini yang lahir tahun di bawah tahun kemerdekaan kita tahun 1945? Ada? Tidak ada? Ya. Kalau orang-orang yang lahir di tahun-tahun 1920-an, 30-an, mereka bisa merasakan, mereka bisa menceritakan bagaimana tidak enak, sama sekali tidak nyaman hidup dalam penjajahan itu. Hidup dijajah itu sama sekali tidak enak, Bapak Ibu. Saya sedikit mendengar cerita-cerita dari orang-orang tua yang lahir dan hidup pada zaman penjajahan. Mereka berkata hidupnya sangat berat, harus kerja paksa, harus ini dan itu, semuanya diatur, tidak ada kebebasan, Bapak Ibu. Dan memang itulah ketika kita hidup dalam sebuah penjajahan, maka kita tidak memiliki kebebasan untuk diri kita, untuk bangsa kita. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, kita hidup di era sudah merdeka, ya. Karena itu setiap ada upacara, kenapa saya ingat ada momen di mana kita harus mengheningkan cipta. Bapak Ibu masih ingat kan yang pernah sekolah, ada waktunya kita mengheningkan cipta. Tujuannya apa? Untuk kita bersyukur atas kemerdekaan yang sudah kita peroleh, dan kita bersyukur untuk pahlawan-pahlawan kemerdekaan, mereka yang berjuang, mereka yang mempertaruhkan nyawa mereka demi untuk kemerdekaan negeri kita. Dan kalau kita sekarang hidup di zaman kemerdekaan ini, kita harus bersyukur Bapak Ibu. Dan sebagai bangsa, sebagai warga yang baik, seharusnya kita terus mendoakan bangsa kita ini. Kita harus terus mendoakan pemerintahan di negeri kita ini. Karena tanpa doa-doa kita, Bapak Ibu, kita tidak tahu bagaimana kelanjutan daripada bangsa ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita di dalam Alkitab dikatakan kita harus berdiri menjadi pendoa bagi bangsa ini. Sekalipun mungkin ada banyak gejolak yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, tidak mudah memimpin sebuah bangsa yang besar ini. Apa tugas kita? Kalau kita nggak bisa bikin apa-apa, Bapak Ibu, kita nggak bisa kontribusi. Artinya yang paling kita bisa lakukan adalah berdoalah. Semua pasti bisa. Ambil waktu berdoa untuk bangsa ini. Kita tidak harus menjadi orang yang menghakimi. Kita tidak harus menjadi
warga yang memprotes ini dan itu dari apa yang dilakukan. Tetapi doakan Tuhan kasih hikmat, kasih roh takut akan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemerdekaan artinya bebas dari penjajahan, dari campur tangan asing, dan memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu yang kita sudah terima, itu yang kita sudah peringati sampai hari ini, ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 tahun. Kemudian kita akan lanjut kepada kemerdekaan yang kita dapatkan sebagai anak-anak Tuhan adalah dari apa, Bapak Ibu? Yang kita akan belajar pagi hari ini, yang pertama, kemerdekaan yang kita dapatkan sebagai anak-anak Tuhan adalah dari yang ke-1, dari perhambaan dosa. Roma 6 ayat yang ke-17. Roma 6 ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat ini berkata, dahulu kita ini memang adalah hamba dosa. Kemerdekaan di dalam Yesus adalah kemerdekaan dari perhambaan dosa. Seorang hamba hidupnya harus terus taat kepada tuannya. Seorang yang posisinya sebagai hamba atau budak, hidupnya harus taat kepada tuannya. Kemudian seorang hamba tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Tidak ada hak atas dirinya karena memang dia adalah hamba dari seorang tuan. Betapa tidak enak menjadi seorang budak, menjadi seorang hamba. Dan kalau kita ini posisi kita sebagai hamba dosa, hamba dosa adalah seseorang yang terikat dengan dosa dan dikendalikan oleh dosa. Bapak Ibu, ayat tadi yang kita baca, dahulu kita semua ini hamba dosa. Hidup kita terikat, hidup kita dikendalikan oleh dosa. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kemerdekaan bagi kita dari perhambaan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya yang tadinya hamba dosa, kita sekarang menjadi berubah karena dimerdekakan oleh Tuhan kita. Ya. Kemudian yang berikut, yang kedua, kemerdekaan di dalam Yesus adalah kemerdekaan dari perhambaan dosa. Kemudian yang kedua adalah dari cengkeraman iblis. Coba Yohanes 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ya, dari sini ia, maksudnya iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta,
ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu, kemerdekaan di dalam Yesus adalah memerdekakan kita dari cengkeraman iblis. Iblis itu disebut sebagai bapa segala dusta. Dan iblis memakai dusta itu sebagai alat, sebagai senjata untuk menipu, untuk mengintimidasi, untuk membingungkan kita anak-anak Tuhan, bahkan berusaha untuk memisahkan kita dari Allah, memisahkan kita dari kebenaran. Kemerdekaan di dalam Yesus memerdekakan kita dari cengkeraman iblis ini. Kalau kita masih ada di dalam cengkeram iblis, kita akan selalu diintimidasi. Kita akan menjadi sosok daripada atau fokus daripada iblis untuk mengintimidasi kita. Ada banyak cara iblis mengintimidasi, Bapak Ibu. Iblis bisa mengintimidasi dengan ketakutan. Iblis bisa mengintimidasi dengan masa lalu kita. Iblis bisa mengintimidasi kita dengan merusak gambar diri kita. Bapak Ibu, iblis itu punya banyak cara, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, maka kita harus lepas dari cengkeraman iblis ini. Karena kalau selama kita masih hidup dalam intimidasi, dalam ketakutan, kita akan dipermainkan oleh iblis. Bapak Ibu, ada orang-orang yang selalu dicengkeram oleh iblis, selalu diingatkan masa lalunya, selalu diingatkan, dituduh, karena iblis itu pendusta, penuduh. Bapak Ibu, iblis akan berkata selalu ketika kita mulai setia, ketika kita datang kepada Tuhan, iblis ini mulai, kamu itu gak layak. Ingat masa lalu kamu, siapa kamu itu? Kamu itu orang rusak, kamu itu orang bobrok. Itu pekerjaannya iblis, Bapak Ibu. Iblis akan mengintimidasi kita sampai akhirnya kita jadi lemah, sampai akhirnya kita menjadi iya ya, ini saya gak usah datang sama Tuhan dah, saya gak layak. Nah, hati-hati Bapak Ibu, berarti kita sedang ada dalam cengkeram iblis. Atau kita hidup dalam ketakutan demi ketakutan terus. Ada orang-orang yang kadang menjalani hidup lebih banyak takutnya daripada memandang ke depan. Percaya sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita hanya hidup dikuasai oleh ketakutan, Bapak Ibu, memang dunia ini tidak menjanjikan sesuatu yang menjamin hidup kita. Ada orang-orang yang takut, gimana nanti masa depan anak-anakku, gimana nanti, wah yang belum terjadi dia sudah berat dipikirkan. Akhirnya dia lupa melihat bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang merancangkan masa depan yang baik untuk hidupnya. Puji Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa, dari cengkeraman iblis. Yang memerdekakan siapa? Adalah Tuhan Yesus yang kita sembah, yang memberi hidupnya untuk mati di atas kayu salib, untuk menanggung setiap dosa dan kutuk pelanggaran kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup
untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu, kembali, kalau engkau masih selalu dituduh oleh iblis, engkau ada dalam cengkeraman iblis, atau engkau masih diperhamba oleh dosa, ada dosa-dosa yang terus menjerat hidup kita, kita rasanya gak bisa lepas. Kita pengen lepas tapi lebih kuat dosa itu menjerat hidup kita sampai kita menjadi hamba. Tadi kita sudah belajar hamba, posisi hamba itu gak enak. Kita dikendalikan oleh seorang Tuhan. Dan kalau kita ada pada posisi sebagai hamba dosa, dosa itu yang akan mengendalikan hidup kita. Kita akan dipermainkan terus oleh dosa. Kita akan dibawa terus dalam sistemnya iblis. Nah, Bapak Ibu, kalau engkau masih ada pada posisi itu, ingat bahwa Yesus sudah mati untuk menebus setiap salah, dosa, kutuk, pelanggaran kita. Dia sudah bayar semuanya, lunas di atas kayu salib. Haleluya. Kita akan lanjut kepada yang berikutnya. Tujuan Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan bagi kita. Tujuan Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan bagi kita, Roma 6 ayat yang ke-18. Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa Bapak Ibu? Hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dilepaskan dari segala perbudakan dosa. Yesus yang melakukan semuanya. Dia bayar dengan darahnya, dia bayar dengan hidupnya. Untuk apa? Untuk menjadikan Bapak Ibu dan saya sebagai hamba-hamba kebenaran. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Haleluya. Sekarang Tuhan memberikan identitas yang baru kepada kita. Tadinya kita semua tadi kan ada ayat yang berkata, sebelumnya kita ini hamba-hamba dosa. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib memerdekakan kita. Kemudian apa? Kita diberikan identitas yang baru, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita tadinya ini mantan pendosa, ya. Cukup di situ saja Bapak Ibu. Jangan balik-balik lagi kepada kehidupan yang penuh dengan dosa. Mantan, tinggalkan sudah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memerdekakan kita untuk kita menjadi hamba kebenaran. Kalau kehidupan dosa kita itu menjijikkan Bapak Ibu, tidak layak sama sekali. Karena itu hargai pengorbanan Tuhan Yesus sehingga mengubah identitas kita sebagai hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Identitas lama itu diganti dengan identitas yang baru sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Bapak Ibu, hamba kebenaran. Ingat, sekarang status kita bukan hamba dosa. Status identitas kita sekarang adalah hamba kebenaran. Kalau iblis berusaha menuduh, saya katakan tadi, kalau iblis berusaha mencengkeram Bapak Ibu dengan mengintimidasi, dengan mengingatkan yang lalu-lalu, yang buruk,
yang menjijikkan, yang kelam. Saudara, ingat, aku sekarang hamba kebenaran. Aku bukan hamba dosa. Yesus telah menebus hidupku. Katakan iblis itu memang harus kita lawan, Bapak Ibu. Kalau tidak, kita akan dipermainkan. Sekali lagi, sebagai hamba kebenaran, kita sadar kita punya status yang baru. Kemudian hamba kebenaran adalah orang-orang yang berkomitmen hidup dalam standar firman Tuhan. Hamba kebenaran sekarang standar hidupnya adalah apa? Firman Tuhan. Semua kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin rasanya ini godaan iblis, kita harus kembali. Tuhan mau aku hidup dalam standar firman Tuhan. Aku harus begini. Orang yang berkata sebagai hamba kebenaran adalah orang yang berkomitmen untuk hidup dalam standar firman Tuhan. Hamba kebenaran, next. Hamba kebenaran memang akan tetap menghadapi godaan dosa. Namun ia akan selalu berusaha mempertahankan diri untuk menolak tergoda dan jatuh dalam lumpur hisab kubangan dosa. Setelah posisi kita menjadi hamba kebenaran, apakah kita terbebas dari semua gangguan iblis, godaan dosa? Enggak, Bapak Ibu. Selama kita hidup, iblis itu akan terus berusaha. Dia akan terus berusaha untuk menggoda kita. Tetapi orang yang sudah pada identitas yang baru sebagai hamba kebenaran, ketika godaan dosa itu datang, dia nggak terlena. Oh iya, wes enak melo ae, menikmati dosa itu. Tidak, Bapak Ibu. Harus sadar, ketika kita sebagai hamba kebenaran, kita tahu itu salah, kita tahu itu dosa, kita tahu itu adalah trik iblis. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha untuk mempertahankan diri kita, untuk menolak godaan itu. Karena bahayanya apa, Bapak Ibu? Dosa itu mengikat, dosa itu menjerat. Kadang-kadang seseorang itu sebenarnya sadar penuh bahwa dia sedang hidup dalam dosa. Sadar penuh, tapi dia mau keluar itu susah. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan dan sungguh-sungguh ada niat untuk bertobat. Ada banyak kisah orang-orang yang berkata, saya sadar sih apa yang saya lakukan ini salah, tapi saya mau keluar dari itu, kok rasanya berat. Karena saya berkata bahwa dosa itu ketika kita sudah mulai tercebur ke situ, seperti sebuah kubangan yang itu menghisap, Bapak Ibu, nyedot kita. Semakin kita rasanya mau berusaha, semakin kita akan dalam. Selain kita mengangkat tangan kita berseru, Tuhan, aku berdosa. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengeluarkan aku dari kubangan ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya membaca sebuah kisah, mendengar sebuah kisah hamba Tuhan, seorang ibu gembala sekarang di sebuah gereja, seorang pembicara di seminar-seminar keluarga yang sangat dipakai Tuhan. Tapi ketika saya mendengar kisah hidupnya, sungguh adalah kisah hidup yang sangat kelam, Bapak Ibu. Dalam usia 4 tahun, papanya dia selingkuh, sehingga meninggalkan dia dan adiknya yang masih kecil. Papanya terbawa dengan
wewe gombel itu ya Bapak Ibu. Dan akhirnya anak ini bertumbuh dalam pengasuhan seorang ibu single parent. Ibunya juga bekerja, sehingga kadang-kadang dia dititipkan dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Dan kemudian dia diberi pembantu untuk menjaga, merawat dia dan adiknya. Anak yang bertumbuh dalam situasi keluarga yang broken home itu memang menjadi satu masalah. Karena dia berkata, saya papa mama saya menikah, kondisi saya sudah di perut 3 bulan. Berarti anak ini juga adalah hasil dari hubungan yang belum sah. Dari awal startnya sudah nggak bagus. Akhirnya ketika papanya terbawa dengan perempuan lain, anak ini kehilangan figur. Dia dijaga oleh seorang pembantu, yang pembantu ini kadang-kadang muter film porno. Jadi dia yang masih kecil ini, dia lihat langsung bagaimana hubungan orang dewasa itu. Dan akhirnya hal ini yang sering dia tonton ini merusak pikirannya. Ketika dia SD, dia sudah tahu free sex, dia hidup dalam free sex. SD kelas 6 Bapak Ibu. SMP, SMA semakin merajalela. Dia jatuh dari pelukan satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Tapi Bapak Ibu, ada satu titik di mana dia menyadari dan Tuhan ubahkan hidupnya. Makanya tadi saya katakan sekarang dia jadi seorang ibu gembala, dia seorang pembicara di seminar-seminar keluarga. Dulu itu hamba dosa, tapi ketika bertobat menyadari Tuhan bisa pakai lebih luar biasa, bisa memberkati banyak orang, bahkan orang-orang yang bermasalah dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu, ketika saya mendengar hal ini, saya berpikir, Tuhan, ternyata jadi orang tua itu gak mudah loh. Bapak Ibu, engkau yang sudah menjadi orang tua, engkau harus menurunkan keteladanan kepada anak-anakmu, cucu-cucumu nanti. Jadi jalanilah hidupmu senantiasa hidup dalam kebenaran firman. Karena ketika kita salah melangkah, seperti kisah ini, papanya tadinya sih ya sudah salah dua-dua ya, anak belum resmi akhirnya sudah hamil duluan. Sekali lagi ketika start itu sudah salah Bapak Ibu, itu berpengaruh. Ketika seorang imam dalam keluarga mulai gak bener jalannya, mulai main-main dengan dosa, akhirnya apa? Belakangnya masalah mengikuti Bapak Ibu. Saya berharap Bapak-bapak yang ada di Logos, engkau adalah imam dalam keluarga. Engkau harus takut akan Tuhan yang utama, hidup dalam kebenaran, karena ada orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, istri, anak-anakmu, bawa mereka untuk hidup juga dalam kebenaran. Kalau seorang suami, seorang papa hidupnya sudah gak benar, gimana bisa memberi contoh untuk istri dan anak-anaknya? Susah. Saya pernah berkata bahwa keteladanan itu akan berbicara lebih kuat daripada banyak perkataan yang kita ucapkan. Ketika kita ngomong dengan banyak nasihat kepada anak-anak kita, kepada istri kita, banyak nasihat, tapi tidak ada keteladanan dari apa yang dia ucapkan itu yang kita bisa lihat sedikit dampaknya Bapak Ibu.
Tapi ketika seorang imam dalam keluarga dia memberikan keteladanan, dia tunjukkan sebagai seorang suami papa yang hidup dalam kebenaran firman, itu akan membawa kepada istri anak-anaknya secara otomatis. Aku juga harus hidup seperti pemimpinku yang Tuhan titip kepadaku. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu ingat bahwa kita dimerdekakan dari perhambaan dosa. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Identitas lama kita sudah diganti dengan identitas yang baru. Kita adalah hamba kebenaran. Kita mau berkomitmen untuk kita hidup dalam standar firman Tuhan. Sekalipun mungkin iblis terus menggoda, orang yang berkomitmen, dia punya komitmen, itu akan membuat dia untuk tetap teguh. Dia akan berkata, aku sudah berkomitmen, aku mau ada dalam jalan Tuhan. Dia akan mampu untuk menolak setiap godaan iblis. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 16 sebagai ayat yang terakhir untuk kita jemaat Tuhan pagi hari ini, untuk kita mau hidup sebagai hamba kebenaran, sebagai hamba-hambanya Allah yang melakukan perbuatan yang baik dan benar. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba-hambanya Allah, hamba kebenaran, yang sekarang yang dia lakukan, kesukaannya adalah melakukan kebenaran dan melakukan hal-hal yang baik. Puji Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita jemaat Tuhan untuk kita dapat hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau kita sudah hidup di alam yang merdeka ini, kita harus juga tetap ingat, biar bukan kita cuman hidup di alam yang merdeka, tapi kita juga mau roh kita ini sungguh-sungguh dimerdekakan. Hidup kita dimerdekakan oleh Yesus. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, kita tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa, tetapi kita sekarang hidup sebagai hamba-hamba kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan dapat memberkati jemaat Tuhan yang hadir pagi hari. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan
hidup kami Tuhan. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau kebal yang menyelamatkan kami. Terima kasih. firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat kemerdekaan yang Engkau berikan bagi kami, Bapa. Kami tadinya orang yang berdosa, kami hidup dalam perhambaan dosa. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau yang sudah memerdekakan kami, sehingga kami tidak lagi hidup dalam hamba dosa. Kami tidak lagi hidup dalam cengkeraman iblis. Mari Tuhan, dengan kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kami, mari Tuhan mampukan kami untuk mengisi kemerdekaan itu, untuk kami menjadi hamba-hamba kebenaran Tuhan, mengisi hidup kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau, mentaati firman-Mu Bapa,
sehingga Tuhan kehidupan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dimerdekakan Tuhan. Hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Tuhan hidup kami boleh dilihat dunia adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Taruh firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami selalu senantiasa memandang Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membawa korban persembahan. Tuhan sucikan, kuduskan setiap pemberian kami Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam berkat nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Haleluya, amin.